Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Suprihatin dari SMP Negeri 157 Jakarta, CGP Angkatan ke-7. Dari kelas 34I ingin menampilkan koneksi antar materi pada modul 3.1. Tidak lupa, kita akan selalu menyapa dengan sapaan, salam, dan bahagia bagi Bapak Ibu Guru semua di Indonesia. Baik, pada pendidikan guru penggerak kali ini saya dibimbing oleh fasilitator Ibu Deka Andriani dan pengajar praktik Ibu Linda Wati. Pada modul 3.1 ini adalah materi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Sebelum kita melangkah kepada materi, terlebih dahulu saya ingin menyajikan sebuah quotes yang ada pada modul 3.1 di mana di sini dikatakan, janganlah pernah ragu bahwa sekelompok kecil orang-orang yang berkomitmen dan peduli pada sesama dapat mengubah dunia. Bahkan hal seperti itulah yang terjadi, menurut Margaret Mead. Ya. Yang pertama ingin kita bahas adalah bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Kita sama-sama mengetahui bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal baik di Indonesia maupun di luar negeri, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo Ing Madya Mangunkarso Tutpuri Handayani. Di mana di sini dikatakan bahwa seorang pemimpin bukan hanya memberi teladan yang baik bagi seluruh warga sekolah, tetapi harus mampu memberikan dukungan dan memberikan motivasi dari belakang bagi seluruh warga sekolah. Kita sama-sama mengetahui bahwa di sekolah tidak hanya terdiri dari murid, tetapi ada tenaga kependidikan, ada orang tua siswa, bahkan ada lingkungan sekolah yang tetap harus kita jaga agar dalam pengambilan keputusan yang kita ambil bernilai kebajikan. Selanjutnya, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Prinsip yang kita ambil harus berpaku pada 3 nilai yang tidak bisa ditinggalkan oleh seorang guru penggerak, di mana sebagai pemimpin pembelajaran adalah berpihak pada murid, bertanggung jawab, dan memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Maka segala keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran haruslah mengandung 3 nilai tersebut. Nah, lantas bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan? Pada materi sebelumnya tentang teknik coaching, seorang coach yang baik akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang coachee, sehingga pada akhirnya coachee akan mampu menemukan sendiri potensi dalam dirinya sebagai bentuk jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Maka seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan haruslah melihat dari banyak sisi dengan menerapkan teknik coaching yang baik, agar keputusan yang diambil mengacu pada 3 nilai unsur pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Saat seorang guru mampu untuk melihat kondisi sosial emosional muridnya, ia akan mampu untuk mengambil keputusan dengan bijak dengan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan yang baik. Hingga pada akhirnya keputusan yang diambil merupakan hasil analisis yang baik dengan keputusan yang bukan nantinya akan disesali oleh banyak pihak. Nah, selanjutnya, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Nah, caranya adalah dengan tetap berpegang pada 3 nilai prinsip dasar pengambilan keputusan, yaitu berpihak pada murid, mengandung nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab.
Jika 3 prinsip dasar pengambilan keputusan ini menjadi dasar bagi seorang guru, maka keputusan akan menjadi keputusan yang akan diterima oleh pihak manapun. Nah, selanjutnya, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Di sini keputusan yang tepat akan membawa dampak yang baik bagi lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu dikatakan di awal terdiri dari guru, tenaga pendidik, murid, orang tua, dan lingkungan masyarakat. Jika keputusan yang diambil sudah berprinsip pada 3 prinsip dasar dan pengambilan keputusan sudah berdasarkan analisis 9 langkah pengambilan keputusan, pastilah akan membuat nyaman seluruh warga sekolah dan menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga menjadi sekolah ramah anak akan mampu untuk terwujud. Nah, selanjutnya, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Nah, pada setiap tempat pastilah memiliki tantangannya masing-masing. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, tidak mungkin menghindar dari permasalahan yang dihadapi. Segala permasalahan, hal yang paling utama dan penting adalah komunikasi yang baik. Sebelum melangkah ke tahap pengambilan keputusan, haruslah mencari informasi dengan baik sebagai seorang coach agar perubahan seperti apapun mampu untuk disikapi dengan baik oleh stakeholder yang ada di sekolah. Nah, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Nah, di sini saat seorang guru mampu mengambil keputusan dengan baik pada kasus dilema etika, maka pasti akan mampu memerdekakan murid-muridnya, sehingga tidak ada lagi muncul kalimat anak bodoh atau anak kurang, karena sebetulnya setiap anak memiliki kecerdasannya masing-masing. Maka hal ini bisa terjadi karena guru akhirnya menyadari bahwa setiap anak terlahir dengan keunikannya masing-masing. Nah, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Di awal dikatakan pada saat mampu memerdekakan murid, maka saat seorang guru bisa memutuskan untuk percaya akan potensi murid-muridnya, maka sekecil apapun kemampuan seorang murid akan tumbuh dengan baik. Karena guru mampu memberikan, di sini tanda kutip, jenis pupuk yang berbeda pada setiap anak berdasarkan kemampuannya. Hal ini pastilah sudah dilakukan berdasarkan analisis kasus setiap murid dalam buku catatan guru tersebut sebelum memutuskan pupuk apa yang harus diberikan agar murid tersebut dapat tumbuh dengan baik. Nah, selanjutnya, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Di sini kesimpulan saya, pengambilan keputusan yang baik oleh seorang guru akan mampu membesarkan muridnya sehingga mampu menjadi pribadi yang baik dengan tumbuh sempurna. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran adalah pengambilan keputusan terbaik dan harus baik agar tercipta lingkungan yang kondusif dan nyaman. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Ya, selama ini saya berpikir jika saya mengambil keputusan di luar aturan yang berlaku itu pasti salah. Tetapi setelah saya mempelajari modul 3.1 ini dengan 4 paradigma dan 3 prinsip pengambilan keputusan, serta 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian, ternyata tidak selalu salah. Aturan akan tetap selalu dijalankan, akan tetapi saat akan mengambil keputusan tidak melupakan 9 langkah pengambilan keputusan. Inilah yang saya pelajari pada modul ini. Nah, selanjutnya, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran pada modul ini? Ya, sesudah mempelajari modul ini, saya semakin paham bahwa seorang pemimpin dalam mengambil keputusan tidak dapat dilakukan dengan kondisi panik. Harus mampu menganalisis setiap kasus sehingga prinsip dalam pengambilan keputusan harus dapat dipilih dengan baik. Sehingga apapun keputusan yang diambil harus berpijak pada nilai-nilai mengutamakan murid, bertanggung jawab, dan mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Nah,
Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah mengambil sebuah keputusan di mana saya mengizinkan seorang siswa untuk datang terlambat karena dia memiliki orang tua dengan kondisi stroke dan dia harus memandikan, menyuapi, bahkan memakaikan bajunya hingga orang tuanya itu rapi dan dia baru bisa berangkat ke sekolah. Karena kebetulan dia anak tunggal dan ibunya sudah lebih dahulu berangkat kerja, maka mengurus ayahnya adalah sebagai tanggung jawab dia. Maka setelah saya mengetahui permasalahan yang dihadapinya, kemudian saya berkonsultasi dengan guru BK dan memohon izin kepada guru piket. Apabila anak tersebut terlambat, saya memohon untuk tetap diberikan dispensasi agar dia bisa tetap belajar dan mengikuti pembelajaran di sekolah. Tetapi keterlambatan itu tidak setiap hari, hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Dan saya sudah berkoordinasi dengan wakil kesiswaan. Atas dasar itu, maka siswa tersebut diizinkan. Nah, bedanya pada saat saya memutuskan itu, saya belum mempelajari materi-materi yang ada pada modul ini. Tetapi langkah-langkah yang saya lakukan pada saat itu ternyata ada pada 9 langkah pengambilan keputusan yang seharusnya saya lakukan. Nah, selanjutnya, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sebagai individu, topik modul ini bermanfaat dalam pengambilan keputusan pada ranah keluarga saya. Karena di dalam keluarga pun pastilah kita harus melakukan pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika dan rujukan moral ini. Nah, sebagai seorang pemimpin pembelajaran terutama materi ini sangat penting karena pastinya baik dia seorang guru ataupun sebagai seorang kepala satuan pendidikan nantinya pastilah tidak mungkin terlepas dari permasalahan yang akan dihadapi di tingkat kelas ataupun di tingkat sekolah. Maka materi ini sangat penting sekali untuk dikuasai oleh seorang pendidik agar nantinya dalam pengambilan keputusan tidak salah dan tepat sasaran. Ya, demikianlah penjelasan saya tentang modul 3.1 ini, yaitu pengambilan keputusan pada kasus dilema etika dan rujukan moral. Sebagai penutup, pesan untuk kita bersama, setiap keputusan akan memiliki implikasinya masing-masing dan tidak mungkin sebuah keputusan akan memuaskan semua pihak. Sebagai seorang pendidik dan pemimpin, kita akan terus berusaha menempatkan kepentingan murid sebagai prioritas dalam proses yang kita jalani. Satu lagi, sebagai seorang pendidik, teruslah belajar dan berusaha menjadi suri teladan bagi murid-murid Anda dengan melakukan yang terbaik dan terus berpegang pada nilai-nilai kebajikan agar murid-murid Anda tumbuh menjadi manusia Indonesia yang berintegritas, berkarakter, serta senantiasa mengambil keputusan-keputusan yang etis dengan penuh tanggung jawab. Ya, penutup di akhir, saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Salam dan bahagia. Jangan lupa subscribe, komen, dan like pada channel YouTube saya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video-video berikutnya.